Pernah nggak kita mengalami hari yang super sibuk? Dari pagi sampai sore, kita duduk di depan laptop, ngecek email, balas chat, buka dokumen, gonta-ganti tab, buka TikTok bentar, balik lagi ke kerjaan. Pas sore tiba, kita sadar, loh, gua tadi seharian ngapain aja ya? Kerjaan utama berantakan, yang kelar cuma hal-hal receh. Rasanya kita sibuk tapi nggak produktif. Anehnya, badan kita lelah, mata perih, punggung pegal. Tapi kalau ditanya apa yang sudah diselesaikan, jawabannya cuma bisa garuk-garuk kepala. Kita merasa seperti hamster yang berlari di roda, tapi nggak kemana-mana. Fenomena ini makin sering terjadi, terutama sejak budaya kerja jarak jauh dan hybrid makin marak. Batas antara kerja dan nganggur makin tipis. Akibatnya, kita merasa harus selalu on sepanjang waktu. Tapi mari kita luruskan satu hal sejak awal. Ini bukan karena kita malas. Ini karena otak kita sedang bermain-main dengan kita. Ada istilah dalam psikologi kognitif yang mungkin belum banyak diketahui, attention residue, atau sisa perhatian. Istilah ini dipopulerkan oleh peneliti dari Stanford, Sophie Leroy. Intinya, ketika kita berpindah dari satu tugas ke tugas lain, otak kita nggak sepenuhnya ikut pindah. Ada sisa perhatian yang masih nempel di tugas sebelumnya. Jadi, meskipun kita sudah membuka tab baru atau memulai pekerjaan baru, sebagian energi otak masih terpakai buat ngurusin tugas lama. Akibatnya, dua tugas jadi berantakan. Coba bayangkan otak kita seperti panci berisi air mendidih. Kalau kita memasak mie instan, lalu sebelum mie matang, kita angkat panci dari kompor dan ganti masak telur. Panas di panci itu nggak langsung hilang. Air bekas mie instan masih panas. Sisa-sisanya masih nempel. Nah, telur yang kita masak jadi nggak matang sempurna. Dan mie yang tadi juga nggak selesai. Itulah yang terjadi setiap kali kita gonta-ganti tugas sebelum satu tugas benar-benar selesai. Yang kita sebut multitasking sebenarnya adalah task switching, atau gonta-ganti tugas dengan cepat. Dan setiap kali kita gonta-ganti, ada biaya switching yang bikin kita kehilangan waktu dan energi. Penelitian dari Universitas Michigan menunjukkan bahwa berpindah tugas bisa mengurangi produktivitas hingga 40%. Bayangkan, hampir separuh hari kita lenyap cuma karena kebiasaan gonta-ganti tugas. David Rock, penulis buku Your Brain at Work, menjelaskan bahwa otak kita punya sistem bernama executive function. Sistem ini hanya bisa memproses satu informasi sadar dalam satu waktu. Analoginya seperti panggung teater. Di atas panggung itu, cuma ada satu aktor yang bisa tampil dalam sorotan lampu utama. Kalau kita paksain dua aktor sekaligus, yang terjadi bukan dua pertunjukan bagus, tapi keributan. Penonton jadi bingung. Sama persis dengan otak kita saat dipaksa ngurusin laporan kantor sambil balas chat WhatsApp, sambil scroll TikTok. Nah, sekarang kita tarik ke kehidupan sehari-hari. Kenapa kita susah banget fokus akhir-akhir ini? Bukan karena kita malas, tapi karena lingkungan kita dirancang untuk menghancurkan fokus. Setiap notifikasi yang masuk adalah undangan untuk mindahin perhatian. Setiap bunyi ting dari HP, otak kita nggak bisa nolak. Karena secara evolusi, otak kita terprogram untuk selalu waspada terhadap perubahan lingkungan. Dulu, perubahan itu bisa berarti ancaman besar. Sekarang, perubahan itu bisa berarti notifikasi Instagram. Responnya sama, otak langsung siaga, tapi ancamannya nggak ada. Yang ada malah gangguan yang bikin kita keluar dari zona konsentrasi. Aplikasi-aplikasi di ponsel kita dirancang oleh tim psikolog dan insinyur terbaik di dunia. Mereka tahu persis cara membajak sistem dopamin otak kita. Setiap kali kita dapat notifikasi, ada sensasi geli kecil yang bikin kita penasaran. Setiap kali kita buka dan lihat ada yang like atau komentar, otak kita dapat hadiah kecil berupa dopamin. Lama-lama kita jadi ketagihan. Bukan karena kita lemah, tapi karena sistem ini memang sengaja dibuat adiktif. Kita sedang bertarung melawan mesin yang dirancang untuk mengalahkan kita. Gue jadi mikir, mungkin kita perlu memaklumi diri sendiri. Sulit fokus itu wajar, tapi yang nggak wajar kalau kita terus-terusan nyalahin diri sendiri tanpa nyari tahu akar masalahnya. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri. Gue kok nggak bisa fokus ya? Males banget. Padahal yang salah bukan karakter kita,
tapi lingkungan dan kebiasaan yang nggak kita sadari. Ada beberapa hal lain yang bikin fokus kita jebol. Gua coba bedah jadi 3. Pertama, kurang tidur. Ini musuh nomor 1 yang sering kita remehkan. Matthew Walker, profesor neuroscience dari UC Berkeley, bilang bahwa tidur itu seperti menyiram otak. Saat tidur, otak membersihkan protein-protein sisa metabolisme yang menumpuk sepanjang hari. Semacam sistem pembuangan limbah otak. Kalau kita kurang tidur, protein itu nggak kebersih. Akibatnya, sinyal-sinyal saraf jadi lambat dan kacau. Fokus pun buyar. Walker bahkan bilang, kurang tidur 1 jam saja bisa menurunkan kemampuan kognitif kita setara dengan mabuk ringan. Bayangkan kita kerja sambil mabuk setiap hari tanpa sadar. Kedua, kebosanan. Iya, tugas yang terlalu monoton juga bisa bikin otak kita mati. Tapi ini menarik. Kadang kita menganggap bosan itu musuh. Kita panik kalau ngerasa bosan. Gua nganggur nih. Kok jadi bosan ya? Padahal, bosan bisa jadi sinyal dari otak bahwa kita butuh variasi. Tapi masalahnya, kita sering merespon kebosanan dengan cara yang salah. Kita buka HP, scroll TikTok, ganti konteks. Alih-alih istirahat beneran, kita malah menambah beban otak dengan konteks baru. Hasilnya, capek tambah parah. Padahal, yang kita butuhkan mungkin cuma 5 menit duduk diam sambil ngopi dan lihat awan berarak di langit. Ketiga, overthinking. Kadang yang mengganggu konsentrasi bukan dari luar, tapi dari dalam kepala sendiri. Ada suara yang terus muter. Gimana kalau proyek ini gagal? Atau, kenapa dia balas chatnya lama ya? Atau, gua tadi ngomong salah nggak ya di meeting? Ini namanya mind wandering. Otak kita masuk mode default mode network, yaitu jaringan otak yang aktif saat kita nggak ngapa-ngapain. Mode ini penting untuk kreativitas dan introspeksi, tapi kalau dibiarin liar, bisa jadi siklus yang nggak ada ujungnya. Kita jadi terperangkap dalam pusaran pikiran sendiri, sementara pekerjaan menumpuk di depan mata. Lalu solusinya apa? Bukan meditasi 1 jam di pegunungan, bukan juga aplikasi Pomodoro mahal yang bisa bikin dompet tipis. Gue mau kasih 3 hal sederhana yang bisa dicoba mulai besok. Sederhana, tapi efeknya besar kalau dilakukan konsisten. Pertama, praktikkan tugas tunggal selama 15 menit. Pilih 1 hal kecil. Baca 1 bab buku, tulis 1 paragraf, susun lemari baju, matikan HP, atau setidaknya keluarkan dari ruangan, taruh di kamar lain kalau perlu. Lalu lakukan hal itu dengan sadar. Rasakan sensasinya. Biasanya 15 menit pertama itu berat. Otak kita akan meronta, minta dibuai notifikasi, minta diganti konteks. Tapi kalau udah lewat, otak masuk flow dan kita lupa waktu. Tiba-tiba 1 jam gak kerasa dan kita kaget sendiri. Loh, kok cepat? Ini bukan trik sulap, tapi cara ngelatih otak untuk lagi terbiasa dengan satu konteks. Ini seperti olahraga untuk otot fokus kita. Kedua, kasih jeda yang benar. Selesai 1 tugas, jangan langsung ambil HP. Berdiri, minum air, lihat keluar jendela, atau pejamkan mata sebentar. Peneliti dari University of Illinois bilang, jeda singkat yang disengaja bisa ningkatin performa otak secara signifikan. Ini kayak nge-refresh browser yang lemot. Yang penting, di jeda itu kita ngasih waktu buat otak beneran kosong. Bukan isi dengan konten baru. Kalau kita isi dengan medsos, otak nggak pernah istirahat. Dia terus bekerja memproses informasi baru, padahal kita kira kita lagi santai. Jadi, bedakan antara rest dan distraction. Ketiga, tulis apa yang mengganggu. Ini trik jadul tapi manjur banget. Kalau tiba-tiba ingat sesuatu saat lagi kerja, chat yang belum dibales, ide belanja, janji besok, atau rasa cemas yang nggak jelas, langsung tulis di kertas atau catat di HP. Jangan diproses saat itu. Jangan langsung balas chat atau buka e-commerce. Tulis aja. Zeigarnik Effect bilang, otak akan tenang kalau tugas itu udah dicatat. Dengan nulis, kita ngasih sinyal ke otak. Aman, ini udah gua catat. Nanti gua urus. Sekarang nggak usah dipikirin. Beban mental langsung berkurang drastis. Coba deh, besok kalau lagi kerja dan tiba-tiba ingat sesuatu yang nggak nyambung, langsung aja ditulis. Rasakan bedanya.
Gue sadar di zaman sekarang, fokus itu barang mewah. Iya, mewah. Sesuatu yang dulu dianggap biasa, sekarang jadi langka dan mahal. Setiap hari kita diperebutkan oleh ribuan notifikasi, iklan, dan konten yang semuanya ingin merebut perhatian kita. Tapi bukan berarti fokus nggak bisa dilatih. Justru karena langka, nilainya jadi tinggi. Kuncinya bukan nambahin konsentrasi dengan paksa, tapi ngurangin gangguan dengan sadar. Bukan ngejar produktivitas setiap detik sampai lupa napas, tapi kasih ruang buat otak untuk istirahat dan memulihkan diri. Karena pada akhirnya, yang bikin kita berhasil dalam jangka panjang bukan seberapa cepat kita selesai, tapi seberapa sadar kita menjalani setiap prosesnya. Bukan berapa banyak tab yang bisa kita buka, tapi seberapa dalam kita bisa menyelam dalam satu pekerjaan. Dan itu dimulai dari satu hal sederhana, memilih untuk fokus, meski cuma sebentar. Satu langkah kecil, tapi dimulai dari hari ini. Mm-mm.